Hai guys, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh temennya Ama, yaitu Rahmat. Baru pertama kali main di sini kayaknya, dan aku juga baru pertama kali partneran dengan dia. Kalau secara overall ya aku lihat permainannya lumayan bagus sih. Kalau Ama ini kan lebih ke apa ya, lincah atau giat untuk ngambil-ngambil bola ya. Kalau yang temennya Rahmat ini sepertinya juga otodidak, tapi lebih lebih tekniknya lebih bagus sih maksud menurutku ya. Lebih ngikutin ke tekniknya pemain yang basic. Kalau Ama kan enggak ya. Tapi ya keduanya sama-sama berkembang. Maksudnya dari yang dulunya nggak bisa sama sekali, terus mulai beranjak lebih bagus lagi ya. Jadi ada progresifnya atau ada kemajuannya. Nah itu kalau ada yang ngajarin, mungkin lebih sering lihat di YouTube atau tanya temen, itu bisa lebih berkembang lebih cepat sih menurutku. Nah sebenarnya kalau main-main biasa ya, jadi menganggap badminton tuh cuma buat olahraga aja. Kita itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak belajar teknik atau kayak nge-gym dan pakai uh, latihan shadow, latihan pukulan tuh nggak seberapa penting menurutku ya. Kalau kita mainnya nggak pernah ikut pertandingan gitu, cuman sekedar hobi. Tapi menurutku yang lebih penting dipelajarin itu rotasi atau cara mendeteksi lawan itu mainnya gimana, terus kita itu harus menempati posisi di mana, terus sama temennya berada di mana, kita harus nutup ke bolongan dari lapangan itu di mana. Itu yang menurutku lebih penting sih untuk di kalangan pemain yang hobiis. Ini sebelum masuk topik ya, aku ingin bahas sebentar. Ada beberapa temen juga yang merasa, oh aku gini-gini aja udah cukup gitu untuk main hobiis ya. Jadi cuman sekedar berolahraga badminton, merasa gitu-gitu aja udah cukup. Terus mintanya dibarengin sama yang bagus mainnya. Nah kadang-kadang aku memang sengaja gini ya. Atau ada teman-teman yang kelihatannya mainnya bagus itu partneran sama anak-anak yang aku omongin ini, yang merasa gitu-gitu aja udah cukup, kan mintanya ditemani oleh yang bagus. Tapi yang bagus tuh aku lihat kadang-kadang ya, aku juga ngalamin juga, kadang-kadang males untuk nemenin. Jadi kayak nemenin tuh sekedar terpaksa ya. Jadi mainnya kayak ogah-ogahan karena yang ini yang nggak seberapa bisa main ini, atau mungkin bisa main cuman males lari atau males belajar. Nah ini yang penting ya, males belajar itu nggak mau terima masukan juga, jadinya yang partnernya walaupun pinter main juga males gitu untuk nemenin. Jadi aku sarankan sih ya, kalau kalian tuh memang merasa ini main buat hobi, buat olahraga aja, jangan sampai cedera atau bahkan meninggal ya. Salah satu temanku kemarin meninggal di lapangan karena sakit jantung. Ya kemungkinan ya sakit jantung, tapi aku nggak satu grup sama dia, jadi nggak tahu, cuman diceritain aja. Nah kita memang perlu tahu batas sendiri ya, juga harus sering check up sih kalau memang ada masalah berkendala dengan jantungnya atau paru-parunya gitu.
Tapi di luar hal itu, kalau kita itu mainnya nyantai-nyantai gitu ya, sebenarnya kamu bisa lebih baik dari itu. You can do better than that gitu. Daripada datang cuman ngerepotin temen terus gitu. At least waktu main kamu nyumbang poin lumayan lah, sekitar 10 gitu lumayan kan. Kalau game 21 kamu nyumbang 10 itu berarti kamu masih ada niatan untuk main dan ini niat untuk menang. Nggak cuman setiap kali bola dikasih ke kamu terus mati. Ya, itu cuman sekedar saran aja ya. Asal kita tahu batasan diri kita itu mainnya nggak terlalu ngotot, atau mungkin tahu kalau capek ya udah berhenti. Kalau cedera, nah ini yang kita mau bahas ya. Kalau cedera gimana? Kita tetap lanjut dituntaskan. Nah ini orang-orang yang mindsetnya itu apa ya? Kalau udah nyemplung ya basah gitu. Sekalian dituntasin sampai selesai. Aku merupakan orang-orang yang kayak gitu ya. Jadi kalau cederanya nggak terlalu parah, misalkan lutut sakit waktu main gitu, tapi masih tetap aku tetap main, mungkin intensitasnya dikurangin waktu, dan komunikasi juga ke partner sih. Kalau misalkan kita berat kakinya ya, atau kram, atau kalau kram ya mungkin nggak main ya. Tapi kalau misalkan ada jarum sih, kalau jarum itu masih bisa lah main. Kalau tenis elbow juga waktu mukul kadang ada pukulannya sakit, tapi kan ada pukulannya yang nggak sakit. Nah itu biasanya aku mainnya kayak gitu. Kalau kok aku bagian kok sakit ya jempolku atau mungkin sikuku, lain kali aku nggak ngelop lah, jadi aku kasih blessing aja atau ke drop shot. Itu kan masih bisa ya, jadi nggak perlu harus selalu keras gitu, tapi masih bisa main dengan partner yang sama sampai tuntas. Entah mau menang atau kalah tetap diselesaikan. Kalau melakukan sesuatu itu mindsetnya ya, entah mungkin aku sedari kecil mungkin dididik kayak gitu ya. Kalau melakukan sesuatu harus sampai tuntas gitu, nggak boleh ditinggal di tengah-tengah. Kayak bongkar sesuatu, alat elektronik rusak terus dibongkar terus diperbaiki sampai tuntas lah. Jangan cuma dibongkar aja terus angel dibuang. Ya kalau memang udah mentok dibuang, oke. Jadi kalau mainnya udah mentok, kita memang nggak bisa gerak atau mungkin sampai kakinya itu geter-geter karena kecapean, ya udah stop aja. Nah ini yang mungkin di awal video aku klip ya, yang ditaruh di depan itu. Ama kan mulai sakit tangannya, jadi sering megangin di daerah tenis elbow ya, mungkin di sikunya itu sakit. Aku sendiri juga ini sih, makanya aku pakai raket yang senarnya kendor dan nggak aku ganti-ganti, karena kemarin pas nyoba raketnya temen ditarik 28, nyoba aja Windstorm 92H kalau nggak, atau 97, 92H kayaknya, 97H. Itu habis main. Waktu main nggak kerasa, habis main terus waktu aku bawa tas mau pulang itu kok ini tenis elbowku kok kumat. Berarti kan karena raketnya lagi. Bukan nggak cocok, tapi karena memang ototnya nggak bisa dikasih senar yang tariannya tinggi kayaknya. Nah itu kalau udah cedera itu kadang kan memang udah sembuh terus nanti kumat, atau udah katakanlah ototnya itu udah rusak gitu. Aku lihat ada beberapa content creator yang suka ikut pertandingan juga, kan masih muda ya, tapi dia punya cedera di bahu dan kelihatannya beberapa kali relapse atau
kumat gitu. Jadi kayaknya memang udah rusak, walaupun masih muda mungkin bisa dibenerin, tapi kalau udah rusak mungkin bisa kumat. Nah itu aku bukan dokter ya, jadi nggak tahu bagaimana mereka mengatasinya. Apakah harus latihan rutin atau terapi rutin, terus asupan gizinya juga dijaga. Oke, aku ingin bahas mengenai ini cedera itu lanjut atau enggak. Kalau menurutku main-main biasa gini aja. Misalkan kita memang merasa oh udah nggak kuat, apalagi nggak pernah main, ada kan temen lama gitu udah jarang main terus datang sekali-sekali karena kepingin main atau merasa nggak sehat gitu. Terus waktu main dicoba kok langsung kecetit atau apa gitu, terus berhenti. Biasanya mereka memang begitu sih. Jadi kalau yang jarang datang terus main, terus kurang pemanasan juga, walaupun banyak pemanasan juga biasanya rentan cedera kalau mainnya ngotot. Karena lupa ya dulu mainnya itu kayak gini, bisa cepet-cepet, terus bisa keras-keras kayak gini. Ternyata karena udah lama nggak main, ototnya kan mengempis, jadi udah nggak dipakai lagi. Waktu mukul dikencengin, jadinya ya cedera. Terus biasanya mereka kayak down banget, merasa oh ya wes aku udah tua, terus ini cedera ya tak mandek kayak wis gitu. Beberapa orang sih gitu, jadi nggak semua. Nah itu bisa jadi opsi ya kalau memang jarang main, terus cedera, merasa nggak mampu melanjutkan, ya udah ini berhenti aja, atau coba berhenti dulu, ngelihat teman-teman main 1 game atau 2 game gitu, terus kita main lagi pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak langsung pulang. Mungkin itu bisa mengobati rasa kangen badminton ya. Tapi ada juga teman-teman yang termasuk aku ya, kalau cedera masih tetap lanjut, tetap main, mungkin ganti raket atau mainnya itu tadi dibikin santai. Sebenarnya nggak apa-apa kah seperti itu? Menurutku sih nggak apa-apa, asal kita tahu batasan diri. Kemarin itu kan aku cedera di ini ya, di lutut kanan, terus karena orangnya 4, jadi ya terpaksa ini harus main, walaupun menahan rasa sakit. Tapi pas main tuh biasanya karena adrenalinnya naik, jadi nggak terasa sakitnya, atau ada chemical apa katanya olahraga itu ngeluarin dopamin ya. Jadi dopamin tuh kayak zat kimia dalam tubuh yang bikin kita happy gitu. Jadi nggak kerasa sakitnya, tapi setelahnya sakitnya keluar. Nah itu masih bisa dilakukan. Mungkin karena kita maksa, jadinya setelah itu kita waktu di rumah atau waktu istirahat pulihnya lebih lama, karena waktu habis cedera itu harusnya memang berhenti. Tapi kalau tetap lanjut karena memang terpaksa ya harus lanjut, apalagi kalau kita atlet itu kasihan teman kita juga kalau harus berjuang, nggak berjuang atau keluar ya, retired. Nah kalau dulu aku pernah ankle lumayan parah, jadi lompat terus ini jatuh, waktu itu nggak seberapa sakit sih, tapi aku tendang-tendang di angin gitu, ankle-nya nggak apa-apa, tapi setelah main kok bengkak sampai 3 minggu gitu. Ada beberapa temen yang memang ankle-nya kalau sampai robek ya, jadi bunyi krek gitu. Nah itu sebaiknya ya memang retired atau selesai. Nah, di sini kan ama selesai, terus kita digantikan oleh Freddy ya.
Nah, mari kita mengenal istilah-istilah dalam badminton mengenai ini nggak batal tanding atau pensiun. Retire itu kan pensiun. Jadi yang pertama itu ada istilahnya walk over. Walk over itu kita udah masuk ke turnamen, main beberapa kali, terus misalkan waktu tandingnya besok ternyata mencret atau diare. Nah itu seseorang atlet bisa dibilang walk over atau WO. Jadi nggak, yang pertandingan yang hari itu dia nggak tanding, terus ya akhirnya kalah kan, dianggap kalah. Jadi yang seneng lawannya, jadi memberikan kemenangan tanpa ada perlawanan, itu namanya walk over atau WO. Terus kalau retired itu ya kayak ama gini ya, jadi waktu tanding hadir, tanding beberapa jam atau mungkin udah dapat berapa poin, ternyata kecekluk atau mungkin ada sakit, ketarik ototnya atau kram. Waktu kram pun juga tempo hari kan beberapa tahun lalu Ginting itu juga maksa untuk menyelesaikan permainan walaupun kram sakit banget ya, tetap main. Tapi kalau berhenti nggak bisa kayak Lee Chong Wei yang beberapa tahun lalu itu habis ankle terus berhenti. Nah itu namanya retire. Jadi karena cedera, jadi ya terpaksa harus memberikan kemenangan pada lawan walaupun belum selesai, belum game. Nah ini kalau withdrawal, yang terakhir ya, withdrawal itu mundur atau menarik diri dari turnamen. Jadi yang mungkin udah dijadwalkan terus ternyata oh ini The Daddies nggak main, atau mungkin oh ini siapa nggak main gitu. Ya mungkin udah daftar ya, atau mungkin didaftarin sama negara, tapi waktu deket-deket hari ya terus dia nggak jadi main. Ya mungkin karena ada job nge-MC mungkin jadi nggak jadi main. Nah kalau kita bicara mengenai denda ya, kalau pemain top itu kabarnya sih top 10 player atau top 15 player itu sama BWF itu diwajibkan untuk ikut turnamen-turnamen yang kayak Super 1000, 750, 500 kayak gitu-gitu ya, yang levelnya tertinggi gitu. Kalau misalkan nggak ikut itu malah kena denda. Jadi sebenarnya agak susah ya jadi atlet itu yang baru-baru ini retire atau pensiun ya. Ini bukan karena cedera, tapi pensiun tuh Aya Ohori, padahal ya masih muda sih. Sedangkan seangkatannya dia masih main seharusnya. Nah itu mungkin juga karena menghindari denda-denda ini ya. Jadi mungkin ada kegiatan lain, jadi daripada nggak ikut terus sering didenda, jadi mending ngikut, langsung bilang aja kalau udah pensiun gitu. Makanya biasanya atlet kalau pensiun itu kan ngomong di publik ya, jadi BWF juga tahu gitu, dan secara resmi kan kalau ini udah pensiun loh, jangan didenda loh. Nah ini sepertinya berlaku juga buat yang cedera ya. Walaupun cedera tetap mereka harus bayar denda kayaknya. Makanya atlet-atlet itu kadang cedera-cedera juga tetap main karena menghindari denda ini ya. Mungkin kalau waktu habis game pertama terus merasa nggak kuat lagi, terus akhirnya retired, mungkin nggak kena denda atau mungkin dendanya sebagian. Nah itu aku kurang tahu ya. Daripada kena $5.000 kalau nggak ikut, kan mending ikut tapi tengah-tengah main mandek ya. Tapi itu khusus untuk yang committed player ya, jadi yang levelnya top pemain dunia sih. Oke guys, jadi gitu aja sih ini ya mengenai cedera. Terus kita itu mau lanjut atau enggak ya. Kalau kita main-main biasa ya nggak ada yang denda ya. Oh kamu harus main ini nggak kurang orang atau apa gitu ya.
tergantung situasi ya, kalian sesuaikan sendiri dengan kemampuan teman kalian atau mungkin kalian yang mengalami cedera, kalian diskusikan bersama saja. Tapi ini sebenarnya masalah mentality sih. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu parah juga kalau kecekluk atau ini jempolku sakit apa ini siwilen kukuku masuk ke daging atau ini aku berdarah. Nah, itu hal-hal yang menurutku sih sepele bisa diatasi dengan mudah, misalkan pakai plester atau mungkin disemprot minyak gosok atau kalau kalian bawanya lengkap ya bisa pakai kinesio tape terus masih tetap lanjut main ya dengan sedikit menahan rasa sakit, gak apa-apa. Itu kan mentality ya. Jangan jadi pemain yang menye-menye. Oh, aku sakit nih, udah mandek, capek aku. Nah, ini biasanya anak-anak yang muda yang lagi labil-labilnya, yang masih teenagers. Itu biasanya nggak tahu mau ngomong apa kalau disuruh main itu. Oh, aku ini kayak ini apa level TK aku cepet capek jadi nggak mau main. Tapi kalau yang ngajak pemainnya bagus-bagus saya main, oh iya mau. Kalau cewek yang ngajak ayo main ya mau. Padahal ini tadi diajak sama temennya yang mainnya bagus terus oh capek aku, capek bro. Tapi kalau yang ngajak ya ini tergantung yang ngajak berarti ya, bukan tergantung cederanya. Nah balik cerita mengenai ini ya, teman-teman yang nggak ngapa-ngapain terus cedera atau mungkin nggak ngapa-ngapain karena takut cedera. Jadi ada teman-teman yang ini datang itu selalu pakai deker. Menurutku deker tuh dipakai itu kalau kita memang merasa perlu disupport, kan namanya support ya. Kalau di beberapa kotak dusnya itu atau tulisannya supporter, bukan supporter cheerleader, tapi supporter untuk bagian otot-otot atau mungkin sendi-sendi tertentu. Kalau kita merasa memang perlu disupport ya pakai aja, gak apa-apa. Apalagi kalau kita habis ngalamin cedera. Tapi kalau kita kebiasaan pakai itu, ini aku udah ngalamin sendiri ya. Kebiasaan pakai supporter atau mungkin pakai ini deker, itu lama-lama otot kita itu jadi nggak kuat gitu. Waktu kita lepas terus merasa kayak ketergantungan. Oh kalau nggak pakai ini sakit lagi. Nggak apa-apa, itu harus dipaksa sih menurutku. Memang awal-awalnya sakit karena otot kita kan habis cedera itu bentuk lagi, belum fleksibel lagi. Jadi dipaksa aja. Nah, tempo hari kan lututku sakit pakai deker terus mungkin sekitar 3 bulan. Tapi udah aku mulai biasain untuk lepas deker. Ya walaupun kemarin waktu terlalu banyak main, pulang itu sakit lagi lututnya. Ya di rumah pakai deker, tapi sebentar aja, cuman 1 hari gitu. Kalau apa besoknya udah biasain lagi gak pakai deker. Nah, untuk teman-teman yang biasa main tuh datang belum main udah pakai deker, mungkin ada kendala di ini ya. Bisa karena sakit atau bisa karena kecanduan pakai deker walaupun gak sakit. Dan rata-rata yang pakai deker tuh aku lihat ya, kalau yang bukan atlet atau yang mainnya nggak terlalu ngotot biasanya, itu mereka yang malah pakai deker. Sedangkan yang mainnya ngotot atau sregep itu malah nggak pakai deker. Jadi kadang-kadang itu kita harus refleksi ke diri kita sendiri ya. Jangan-jangan aku ini memang kecanduan pakai deker. Atau ada teman-teman yang
merasa oh masih muda masa pakai deker, nggak usah pakai deker, tapi mainnya terus diturunin performanya karena takut cedera. Oh aku cedera, nggak ada dekernya, jadi mainku ya gini aja, selevel ini aja. Nggak, kalau ada bola yang jauh, mending aku lihat aja, nggak usah dikejar. Ada, kayaknya ada sih. Ada nggak sih kayak orang kayak gitu? Kayaknya ada menurutku ya. Ada beberapa orang, bukan temen, aku lihat di lapangan sebelah gitu. Mainnya nggak niat karena merasa oh aku memang cuman having fun di sini, bukan ini yang harus berkeringat-keringat gitu. Pokoknya cuman kayak apa ya, show off, datang dengan pernak-pernik badan wangi gitu. Cuman raket mahal, cuman kayak gitu-gitu aja. Itu menurutku ini ya sportsmanship, jadi bukan karena sportif tuh menurutku bukan, menurutku bagian dari sportsmanship, tapi sportsmanship itu lebih luas ya. Jadi kalau punya jiwa olahragawan tuh, kita karakternya pemain tuh beda. Kalau pemain yang bukan, nggak punya jiwa olahragawan, cuman sekedar main-main terus bisa ngakal-ngakalin orang pakai trick shot, itu menurutku bukan orang yang berjiwa olahraga sejati gitu. Olahraga sejati itu harusnya mainnya tetap cerdas juga, mainnya niat gitu. Terus mau belajar juga. Kalau nggak bisa pukulan tertentu ya dia latih terus gitu. Nah, lain lagi dengan ini ya, kalau memang udah tua, wayanya pensiun ya, kita memang harus mengurangi intensitas ya. Tapi jiwa olahragawannya itu pasti masih ada. Ada om-om yang biasa main di sini tuh juga lupa kadang-kadang kalau udah tua. Nah itu aku akui jiwa olahragawannya itu masih ada walaupun udah tua. Jadi ini yang harusnya lebih diperhatikan oleh teman-teman yang masih muda ya. Jiwa olahragawanmu itu mana? Kalau datang ke lapangan ya siaplah dengan mentality olahragawan. Jangan cuman datang olahraga untuk sekedar kayak matching atau cuman dibuat konten aja. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, daripada nanti lama-lama aku makin ngomong gak kena. Jadi kita udahin aja, videonya masih lanjut tapi komentarnya aku udahin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Sampai jumpa, bye bye.